Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan menyampaikan materi kami tentang belajar. Apa sih belajar itu? Dan apa saja gangguan dalam belajar? Dan apa solusinya? Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mutiara Saragih, Thomas Manurung, Dina Mulyana, Trinur Hasanah, Kartika Patricia, Oktaviani, dan Nikolai Hartawan. Baiklah, mari kita simak video ini. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bertanggung jawab menjadi penuh tanggung jawab, yang diperoleh dari suatu pengalaman dari berbagai pelajaran yang telah dipelajari. Masalah-masalah dalam belajar. Yang pertama, diskalkulia. Diskalkulia merupakan istilah yang digunakan ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dasar, seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomoran. Hal tersebut disebabkan karena anak memiliki masalah pada otak yang berkaitan dengan kognisi matematika. Diskalkulia pada anak dapat terjadi karena faktor genetika, kelahiran prematur, serta konsumsi alkohol saat sedang hamil. Berikut ini adalah contoh anak yang terkena gangguan belajar diskalkulia. Aduh, sisa coba diperhatiin lagi dong. 3 tambah 2 berapa? 3 2 Kalau ditambah berapa? 2, 3, 4, 5. Nah, gitu dong. Itu yang benar. Gimana sih kamu? Cara mengatasi kesulitan belajar diskalkulia. Yang pertama, orang tua disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog terdekat. Kedua, metode belajar yang digunakan untuk anak diskalkulia ini misalnya berhitung dengan jari, kertas tempel, kertas warna, atau memakai kelereng dan sejenisnya. Dan yang ketiga, anak diskalkulia harus belajar dengan pengawasan atau panduan dari orang tua atau guru. Yang kedua, disleksia. Disleksia adalah sejenis gangguan belajar di mana siswa sulit untuk memahami tulisan, baik berupa angka ataupun huruf. Disleksia berkaitan dengan faktor genetik. Seseorang lebih mungkin mengidap disleksia jika memiliki orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lain yang juga mengidap disleksia. Kondisi ini bermula dari perbedaan bagian otak yang memproses bahasa. Pemindaan pencitraan pada orang dengan disleksia menunjukkan bahwa area otak yang seharusnya aktif ketika seseorang membaca, tapi justru tidak berfungsi dengan baik. Selain genetik, disleksia juga bisa disebabkan oleh kondisi medis lainnya, seperti cedera otak misalnya saat anak dilahirkan, cedera yang parah atau trauma pada otak, dan penyakit lainnya seperti stroke. Menurut Riani T. Bondan, Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia, mengungkapkan, di dunia 10 hingga 15% anak sekolah menyandang disleksia. Dengan jumlah anak sekolah di Indonesia sekitar 50 juta, diperkirakan 5 juta diantaranya mengalami disleksia. Berikut ini adalah contoh anak yang terkena gangguan belajar disleksia. Cara mengatasi kesulitan belajar disleksia yaitu 1. Seorang guru ataupun pendidik lebih baik mengajar dengan menggunakan penjelasan oral
daripada membuat penjelasan sendiri yang berbentuk tulisan dari buku yang disediakan. 2. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu metode pembelajaran inovatif dan kreatif. 3. Guru atau tenaga pendidik mengajak siswanya untuk mengedepankan pembelajaran berkarakteristik yang menciptakan kreativitas. Contohnya, membuat aneka permainan yang sifatnya menyenangkan. 3. Disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan untuk menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang kurang bagus dan kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Gangguan belajar disgrafia timbul ketika ada masalah pada sistem saraf yang mengatur kemampuan motorik untuk menulis. Bila disgrafia terjadi saat anak-anak, maka kemungkinan penyebab disgrafia adalah adanya masalah pada bagian memori yang memampukan anak untuk mengingat kata-kata yang ditulis dan posisi atau gerakan tangan untuk bisa menulis. Pada penelitian terbaru yang melibatkan lebih dari 5.700 anak, diketahui bahwa sekitar 7-15% dari jumlah tersebut mengalami gangguan baca tulis semasa duduk di bangku sekolah. Berikut ini adalah contoh anak yang terkena gangguan belajar disgrafia. Cara mengatasi kesulitan belajar disgrafia yaitu 1. Guru memberikan terapi pada siswa tersebut untuk meningkatkan koordinasi tangan dan matanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat catatan di laptop sambil belajar mengetik dengan baik. 2. Guru melatih siswa menulis dengan menggunakan huruf yang berukuran besar. 3. Orang tua melatih anak tersebut untuk mempraktikkan menulis huruf dan angka di udara dengan gerakan lengan yang besar untuk meningkatkan daya ingat. Juga berlatih huruf dan angka dengan tangan atau jari. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, kami akan menampilkan beberapa contoh tokoh yang sukses, walau terkena gangguan belajar yang telah kami jelaskan di awal. Albert Einstein dan Tom Cruise hanya dua dari sekian banyak tokoh terkemuka pengidap disleksia. Seniman legendaris Pablo Picasso, sutradara Jurassic Park Steven Spielberg, penulis novel terkenal Agatha Christie, hingga musisi pengarang lagu hit John Lennon juga diketahui memilikinya. Mereka tak lagi diragukan, kini masuk daftar tokoh menginspirasi sepanjang masa. Dari situ kita dapat belajar, walaupun tokoh yang kami tampilkan mengalami gangguan belajar, namun mereka tetap berusaha. Dan membuktikan bahwa mereka tidak berbeda dan tetap bisa sukses seperti anak yang normal. Baiklah, sampai di sini video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.